Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Selamat malam, Assalamualaikum. Untuk tema kali ini adalah datang hal yang manis darinya segera hadir padamu. Oke teman-teman, aku akan coba untuk membacakan hal positif di sini dan saya harap untuk komen-komennya. Buat kamu yang sakit hati, sebaiknya skip aja. Ya, takutnya nanti jadi cemburu, jadi komennya jadi nggak enak di video ini. Ya, kalau kalian patah hati, baca aja tema-tema tarot patah hati. Seperti itu. Tapi kalau kalian di sini pikirannya positif, silakan lanjutkan videonya. Karena kenapa ya? Kayak serba salah gitu. Aku bacain sesuatu yang positif, komennya nggak lagi mbak, gitu. Jangan nonton tarot teman-teman. Nah di sini hal yang sebetulnya nanti akan berbuah manis, saya ngelihatnya ada reunion of souls. Jadi ada pertemuan jiwa. Pertemuan jiwa ini juga dilandasi dengan apa? Pertemuan fisik. Ya. Pertemuan jiwa juga ada dari pertemuan fisik. Kemudian di sini ada kartu sexual energy. Nah, ini nih ya 17 tahun ke atas nih, sedikit spoiler. Ketika bertemu dengan fisik dengan kamu, jujur aja yang dirasakan pertama kali adalah ketertarikan melihat kamu, melihat fisikmu. Sexual energi dalam arti ketika melihat fisikmu, dia merasakan adanya darah yang naik, kemudian diikuti dengan ingin adanya memeluk, mengecup, mencium, mengusap, ataupun memegang kulitmu. Intinya ingin terjadi adanya sentuhan fisik. Kemudian yang ketiga di sini ada kartu teaching. Kartu teaching itu artinya apa? Ketika kalian berdua bertemu, ya ada pertemuan dari jiwa, ada koneksi yang bagus. Kartu teaching ini lebih mengajarkan kepada kalian bahwa kalian ini tidak terpisahkan satu sama lain. Banyak pelajaran yang didapat dari satu koneksi ini. Ada sesuatu yang istimewa kalian rasakan. Nah, kartu teaching ini mengajarkan bahwa semuanya ini akan terlihat lebih jelas. Ketika kalian bertemu, pernah ada omongan apa atau ada sesuatu yang ada dalam pikiran kamu yang negative thinking, dia pun juga begitu, ini akan dipersatukan. Karena kenapa? Tuhan itu kalau mempertemukan kita dengan seseorang dan itu berulang, biasanya kita harus menyelesaikan sesuatu sama dia gitu, supaya apa, jalan kita ke depannya enak. Mungkin harus bicara dari hati ke hati biar sama-sama plong. Kemudian ada kartu duality. Kartu duality di sini menunjukkan bahwa kalian itu bagaikan yin dan yang. Kalian mungkin ada kesamaan dan juga ada perbedaan. Walau demikian, ya ibaratnya kayak bulan dan bintang, mereka itu berbeda pagi dan malam, ya pagi dan siang dan malam, itu menunjukkan bahwa kalian itu sebetulnya punya ranah sendiri, kalian punya tujuannya sendiri, tetapi kalian di sini saling berdampingan. Inilah yang bisa dibilang dua kepala satu atap, ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada suara anakku, difokuskan saja ke sini. Nanti aku coba akan berikan teks supaya kalian bisa konsen dan membaca, ya. Kemudian di sini ada honoring your energy. Nah, ketika ada kembalinya seseorang ini dalam hidup kamu, kamu tuh lebih merasakan bahwa aku itu lebih menghargai satu koneksi. Ya, koneksinya di sini apa ya? Koneksi hubungan, koneksi relationship antar dua insan. Yang saya lihat, kalian ini akan saling menghargai ketika ada pertemuan yang manis ini. Nah, apalagi sih sebetulnya yang bisa didapat? Kalau kita lihat datang hal manis darinya segera, ya kan? Apa yang dia berikan kepadamu? Apa yang
dia dapatkan, apa yang dia tunjukkan kepada kamu. Wow, ini udah gak main-main. Energi Four of Wands ini menunjukkan bahwa dia melihat kamu untuk mendampingi saat ini dan ke depan. Bisa dalam hubungan pacaran atau hubungan yang lebih serius lagi. Yang kedua, yang saya lihat ada kartu Two of Swords. Orang ini datang dengan pendirian teguh yang penting, ya. Pendirian teguh bahwa apapun jalan dia untuk menuju kamu, tidak ada halangannya lagi. Yang ketiga, di sini aku membacakan ada kartu Death. Nah, kartu Death di sini menunjukkan bahwa adanya sebuah transformasi, adanya sebuah koneksi dari orang ini yang mungkin dia ada tujuan untuk merubah kehidupan ke depannya menjadi lebih baik. Jadi ibaratnya gini, aku yang dulu bukan lagi aku yang sekarang. Kemudian ada kartu King of Wands. Ketertarikan dia sama kamu itu begitu lekat dan kuat. Inilah yang menjadikan energi dia itu terus kembali ke kamu. Aku melihatnya di sini, teman-teman, untuk sebuah koneksi. Ketika seseorang itu ingin datang lagi atau ingin jumpa lagi, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu gairah, ada sesuatu energi yang mungkin belum selesai diwujudkannya. Dia masih punya cita-cita, dia masih punya keinginan, dia masih punya ambisi untuk mendapatkan kamu. Dan sini kartu Nine of Cups. Apa sih arti dari semua ini? Adalah berupa ketenangan. Kalau bisa dibilang, kamu adalah orang yang salah satunya mengisi hidupnya dia. Mungkin sisanya keluarga, teman ya. Tapi seseorang yang spesial inilah, kamulah yang paling membuat dia berbunga-bunga. Kenapa seperti itu, teman-teman? Kalau misalnya orang di sini nggak mau hubungan ini berjalan, ya nggak mungkin dia tiba-tiba datang ke kamu, dia tiba-tiba kayak memberikan respon kepada kamu. Kalau aku tuh sebenarnya memang memiliki rasa sama kamu tuh besar banget, ya kan? Memiliki rasa kepada kamu besar banget. Sebenarnya apa yang ia rasakan dari beberapa kartu yang aku buka di sini? Dia ingin menunjukkan kepada kamu keseriusannya. Dia ingin menunjukkan bahwa aku effort sama kamu. Dan betapa menyenangkan kalau kamu menjadi bagian dari hidupku. Ya, teman-teman. Jadi ini romantis banget. Kita punya bottom of deck-nya Nine of Swords. Banyak hal-hal yang dia mungkin sesali belakangan ini. Mungkin dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Mungkin dia juga bukan tipe orang yang membahagiakan atau sering menyunggingkan sebuah senyum di pipimu. Jadi di ini ada rasa penyesalan dan ingin segera menebusnya. Kemudian kita akan lihat hal-hal romantis apa lagi sih yang menjadikan chemistry ini semakin kuat, oke? Pertama, yang membuatkan chemistry ini semakin kuat ada kartu trust. Intinya, seseorang itu percaya sama kamu. Percayanya dalam hal apa? Dalam hal dia bisa mengungkapkan pokok pikirannya. Kadang-kadang kan kita kalau nggak deket sama seseorang, kita nggak akan mau curhat. Kita nggak akan pernah mau memberikan buah pikiran kita ke dia, karena satu, merasa tidak aman, merasa nanti kamu udah tahu ini dan ini merugikan aku. Nah ini kalau dia enggak, dia meyakinkan kamu sebagai delegasi dari rahasianya dia, ya. Yang kedua,
Ada kartu self worth. Self worth itu dia bagaikan punya cerminan gitu loh. Dia punya pandangan, dia punya vision, dia punya satu satu keinginan yang mungkin dia rasa bisa diwujudkannya bersama kamu, yang aku bilang tadi ya, ingin ada keseriusan. Dia berkaca lagi, kenapa aku seperti ini. Dia mulai merefleksikan dirinya, apa yang udah aku lakukan dan apa yang harus aku ubah. Nah, kalau kamu lihat dari pikiran ya teman-teman, ada kartu daydream. Daydream ini sebetulnya gimana ya, kalau misalnya kita tuh menginginkan seseorang, kita tuh kayak ngelamunin terus ya. Tujuan ngelamun itu juga nggak tahu ngapain, tapi ya itu untuk memperkaya kebahagiaan diri sendiri yang aku lihat ya kan. Kemudian yang keempat, ada kartu friendship ya. Ini adalah koneksi baik. Yang dia inginkan adalah adanya sebuah koneksi yang baik, entah nanti jadinya itu pacaran, entah jadinya nanti TTM, entah jadinya nanti satu koneksi yang memang saling menguntungkan. Itu sih yang ingin dia bilang sama kamu. Kemudian ada kartu caution. Nah, kartu caution adalah berupa kehati-hatian. Yang ingin dia lakukan sama kamu adalah berhati-hati dalam apa? Berhati-hati dalam bersikap gitu ya, karena sudah menjadi warning. Mungkin ini adalah kesempatan dia untuk meyakini diri kamu lagi, untuk meyakinkan bahwa aku ini sudah berubah, aku ini sudah bertransformasi, aku ini sudah gak kayak dulu. Dan ini menjadi kayak batasan-batasan untuk dia. Supaya apa? Ya supaya hubungan kalian ini normal, saling terkoneksi satu sama lain, saling percaya satu sama lain ya, sehingga hubungan ini tuh bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir di sini sebetulnya adalah hubungan freedom ya. Chemistry ini tuh sebetulnya lebih ke arah aku membebaskan kau dengan privasiku dan aku membebaskan diriku dengan privasiku. Jadi kalian harus sama-sama tahu bahwa di hubungan yang sehat ada sebuah space ya, ada sebuah space atau ada sebuah ruang yang memang benar-benar harus dijalankan gitu. Kenapa harus dijalankan space ini? Ya aku sih kayak melihatnya koneksi yang baik adalah kayak koneksi yang juga memberikan jarak. Jadi kalau semakin posesif, ya hubungan ini akan hilang. Semakin banyak kita negative thinking dan cemburu, ya hubungan ini gak akan berjalan dengan baik. Jika kamu mencurigai dia dengan orang lain, sebetulnya sih gak usah di pattern, gak usah di pola pikiran kamu. Kenapa? Ya nanti Tuhan akan menunjukkan jalan itu kan. Tuhan akan memberikan kuasanya kepada kamu. Oh ini loh ternyata lelaki atau wanita yang jalan sama kamu, ya dia mau ambil keuntungan sana sini. Dikala dia bilang kerja tapi dia lagi kencan sama yang lain atau deketin teman kantornya, we never know. Tapi itu nanti akan terbuka dan akan tersingkap kok. Tenang aja. Ini ada energi fox dari dia. Ya, ini adalah sebuah energi strategi. Ya, energi strateginya itu sebetulnya dia akan bermanuver ke depannya. Mengirimkan kamu pesan, memberikan kamu message-message yang isinya mungkin membuat kamu tertarik sama dia. Yang ketiga di sini ada kartu feminin. Iya, dia akan mengetuk pintu kelembutan hatimu. Yang aku bilang ya, dia akan mengetuk pintu kelembutan hatimu, di mana koneksi ini sebetulnya akan mengalihkan semacam kayak pandangan, pikiran kamu ya. Jadi kayak tersadar, oh iya ya, aku tuh kayak diperhatiin lagi. Yang sebelumnya kamu dingin, aku lihat akan ada pesan bertubi-tubi berupa pesan cinta yang romantis ya, yang dia mungkin akan memberikan perhatian dari situ, menunjukkan rasa khawatirnya sama kamu,
Terus yang aku lihat di sini, dia akan banyak cerita. Pokoknya dia akan datang ya, entah itu memberikan pesan yang benar-benar romantis, terus menggugah hati kamu. Tuh, saya melihatnya di sini nanti dia akan memberikan pesan ke arah-arah yang terus tuh, kayak memberikan perhatian yang berulang-ulang. Ya mungkin kamu selamat makan ya, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, pagi sayang, pagi ini ya, kayak gitu-gitu. Dan itu akan dilakukan terus berulang-ulang. Karena tujuannya apa sih? Ingin kayak mencairkan suasana yang mendingin di antara kalian, ya. Dan sebetulnya yang saya lihat di sini adalah dia sangat optimis dan ingin kayak bilang bahwa harapan itu ada, ya. Ada sebuah harapan, ada sebuah keinginan dengan dia lebih romantis. Dan mungkin kamu akan berpikir, ih kok aneh sih, biasanya dia nggak kayak gini kok, biasanya dia dingin, dia biasanya nggak pernah ngomong sama aku, apakah dia kepetok leher kepalanya apa gimana nih, gitu kan. Yang ku lihat di sini sih memang perubahan itu datang dari hati ya, dan kita nggak pernah tahu kapan Tuhan itu bisa ibaratnya apa ya, bisa merubah seseorang sedemikian rupa gitu, bisa mengubah sifat sikap seseorang, kapan itu bisa menjadi baik, ya kan. Ya, tapi di sisi lain sih kamu juga harus bersyukur, teman-teman. Nah, kita akan lihat dan kita pasang energi di sini apa. Tuh. Saya ngeliat ada sebuah keajaiban. Ya, kalau kita bicara mengenai keajaiban, ini bukan kamu yang merubah, bukan sekitar kamu yang merubah, tetapi memang orang ini mungkin tersadarkan. Tersadarkan oleh siapa? Yang di atas, pencipta bumi ini. Ini dimasukkan melalui apa sih? Kalau kita miracle, itu keajaiban. Ada sesuatu hal nanti dalam hidupnya dia yang membuat bahwa, oh, dengan adanya berkah dari Tuhan, aku harus baik sama semua orang. Aku harus baik, aku harus berubah, aku harus bertransformasi menjadi orang yang benar-benar memang memberikan kesan baik, memberikan memberikan pengabdian mungkin atas sesuatu yang sifatnya itu membantu orang lain, ya. Saya ngeliatnya di sini kartu miracle itu tuh bukan kartu yang sepele, teman-teman, tetapi semacam kartu yang menunjukkan bahwa kekuatan spiritual itu ada, kekuatan Tuhan itu ada. Dan kapan seseorang itu bisa berubah, ya dikala dia sudah kepentok, dikala dia sudah merasa hidup dia cukup. Kalau terus dia berbuat jahat, terus menzolimi, itu nanti akan ada batunya gitu loh. Batunya tuh yang kayak ngetok kepalanya dia, dan dia tiba-tiba, oh kok jadi baik ya. Mungkin banyak kan kayak cerita kita preman jadi ustadz atau gimana. Ya dikarenakan apa? Dikarenakan kita nggak pernah tahu fase orang itu capeknya kapan. Kayak gitu kan. Dikala dia sudah menabur sebuah kebaikan, dikala dia sudah mencoba untuk berubah, ya ini baru works buat kamu. Intinya apa? Perubahan di luar dari koneksi yang memang menurut kalian sulit. Tuhan itu punya rencana lain. Itulah yang membuat kamu tuh bisa senyum, kamu merasakan ketenangan, kamu bisa tidur enak, nggak usah khawatir sama dia, adanya saling percaya, ya kan? Semuanya mengembang gitu. Ini untuk kartunya. Nah, Tuhan itu memberikan healing atau penyembuhan. Penyembuhan itu bukan hanya dari rasa sakit, teman-teman, tapi dari bagaimana orang itu yang tadinya mungkin gesrek ya, tiba-tiba otaknya kayak kepentok apa berubah. Itu kan salah satu penyembuhan. Penyakit-penyakit yang buruk disembuhkan, ya. Terus yang aku lihat di sini lebih kepada Tuhan menyembuhkan dia secara dalam diri,
dalam dirinya dulu disembuhkan, baru dia bisa melihat sekitar dia dengan hal positif, dengan cahaya gitu loh. Tuhan itu memberikan jalan cahaya untuk dia. Hingga apa? Pada akhirnya dia bisa merasakan relationship yang sehat itu harus gimana sih? Aku harus bertindak apa ke kamu? Aku harus ngapain nih untuk menjaga hubungan ini? Oke, teman-teman. Ini adalah bacaannya, dan ini adalah orang-orang yang mungkin tersembuhkan dan datang memberikan hal manis pada dirimu. Semoga kalian bisa terhibur ya. Kalau misalnya ada suara anakku di belakang, aku minta maaf, dan aku harap kalian bisa fokus dengan pembacaanku. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you when I see you. I love you. Assalamualaikum. Goodbye.